bahkan silsilah Yesus di dalam Matius dan Lukas itu kontradiksi. Betul apa yang dikatakan oleh si Bartolomeus ini. Kalau kita membahas silsilah Yesus itu kontradiksinya panjang. Nanti akan kemana-mana. Tidak kita capai poinnya. Tetapi kebenaran antara Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, bukan dari silsilah. Di mana silsilah itu, RK harus kamu tahu, di dalam Alkitab sendiri tidak sepakat. Bahkan terjadi sebuah kontradiksi. Ini yang pertama. Kemudian ini pentingnya kita mengacu pada original text. Kan saya tadi bertanya, kamu rupanya tidak bisa menjawab ini. Saya tanya, siapa nama yang diberikan kepada Yesus di dalam Matius 1:21? Ngambang. Siapa namanya? Contoh saya orang Sunda. Saya diberikan nama oleh orang tua saya Endang Sunandar. Mau di Inggris, mau di Israel, mau di Palestina, mau di Amerika, nama saya Endang Sunandar. Tidak mungkin berganti menjadi Bartolomeus. Nah, yang saya tanya, apa nama yang diberikan oleh malaikat di dalam Matius 1:21? Jadi namanya bukan Yesus. Yesus itu hoax. Yang benar adalah Iso. Karena Yesus berbahasa Aramaik, ibunya berbahasa Aramaik. Kalau bahasa Ibrani, Yehoshua. Yesus sejak kecil diasuh oleh seorang ibu yang berbahasa Aramaik. Jadi namanya siapa? Iso. Kalau Yesus terjemahan. Makanya bagaimana kamu membedakan sedangkan kitabmu terjemahan? Saya tunjukkan. Yesus itu hanya menguasai 2 bahasa. Di mana dasarnya dia berbahasa Yunani. Jangan bernubuatan. Tidak ada ayat yang kamu sampaikan. Kalau saya bisa memberikan fakta kepada kamu. Kisah Para Rasul 26 nomor ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Yesus ngomong bahasa Ibrani, Saulus, Saulus. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Omer Elai Balason. Dan dia mengatakan, Yesus mengatakan balason. Kalau dalam bahasa Indonesianya balisan dengan lisan. Ha-ibrit. Dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Di mana Yesus berbicara dalam bahasa Yunani? Ini saja hal yang mendasar. Kamu tidak sanggup untuk menjawabnya. Sudah saya bilang, tidak ada pendeta, debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Mukamu jangan muka ngenes gitu. Saya nggak tega lihatnya. Jangan nervous. Oke ya. Kedua, hal yang paling mendasar bahwa kekristenan tidak dibangun dengan sejarah yang benar. Yesus atau Isa lahir di bawah pohon kurma. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke penginapannya penuh, lalu Nabi Isa diisolasi ke Migdal Eder. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus lahir di kandang domba. RK, 1, kalau kamu membedakan antara Yesus dan Isa. Kedua, siapa nama yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus di dalam Matius 1 ayat 21. Jangan garuk-garuk, konsentrasi. Tidak bisa kamu jawab, ya. Di mana Yesus dilahirkan? Siapa nama yang diberikan kepada Yesus di dalam Matius 1:21? Matius 1:21 camkan. Kemudian ini yang perlu kamu pahami. Di mana dalilnya Yesus berbahasa Yunani? Jangan ketawa, jawab. Jangan berputar-putar. 1.500 mata memandang. Kamu bertanya sesuatu yang sudah saya jawab tadi. Masalah silsilah. Silsilah Paulus saja tidak ada. Silsilah itu bukan tolak kebenaran, saudara. Sekarang saya tanya, kalau silsilah menjadi barometer tentang kebenaran sesuatu, tunjukkan silsilah Paulus kepada saya. Ada 4 tantangan. Jangan kamu kemana-mana. Karena siang hari ini, saya tengkingkan di dalam kebenaran Islam. Haleluya. Dor kamu.
Aduh, sama Nandar gua natak. RK gemeteran kalau ditulis, RK gemeteran kalau di roomnya. RK ada 4 ya pertanyaan saya. Ada Langsung saja, Nandar. jangan muter-muter. Kamu Oke. ditonton oleh 1.600 di room saya. Di Iya, tok-tok saya 1.600. Jangan sampai iman Kristen rontok karena kamu berputar-putar. Jawab langsung seperti saya. Saya jawab itu langsung to the point. Nah, langsung. Iya. Iya. Ya. Kamu tuh harus jawab langsung seperti saya, Nandar. Jangan kamu berputar-putar, Nandar. Karena kalau kamu tidak menjawab Isa itu lahir pada pemerintahan siapa, lalu wafat pada pemerintahan siapa, nanti buat umat Islam itu rontok imannya, Nandar. Tolong jawab dengan pasti. Hubungkan Al-Quranmu dengan fakta sejarah. Isa lahir pada pemerintahan siapa? Tutup kitabmu, buka. Isa lahir pada pada pemerintahan siapa? Dia wafat pada pemerintahan siapa? Buktikan. Jangan putar-putar, Nandar. Akan membuat iman teman-teman Islam ini akan semakin rontok dan banyak yang murtad dan meninggalkan Islam. Karena tidak ada fakta yang jelas, fakta yang lengkap, Nandar. Tolong jangan putar-putar. Pada pemerintahan siapa? Kemudian, Nandar, kamu berbicara tentang pohon kurma. Emangnya di Migdal Eder itu ada pohon kurma ya, Nandar? Maaf. Saya keceplos. Ini harus jauh-jauh. Maaf ya, Nandar ya. Saya kebiasaan ini. Aduh, saya jauh-jauh dulu saya punya. Maaf ya. Emangnya di Migdal Eder itu ada pohon kurma? Maaf ya, Nandar ya. Jangan marah ya. Maaf ya. Oke, maaf ya. Saya punya tangan gatal tadi. Oke, jadi emangnya di Migdal Eder itu ada pohon kurma? Setahu saya, kalau coba kita lihat di Yeriko, dataran rendah, ya mungkin ada, tapi kalau di Migdal Eder, emangnya ada pohon kurma? Itu pertanyaan saya. Kemudian saya ingin tanya pada Nandar ya. Saya bukakan datanya, Nandar. Kamu jawab itu, Nandar. Di sini saya ingin tanya balik, Nandar. Ketika di sini Yudea, provinsi Yudea, ya, dia tulis huruf I, huruf vokalnya I. Kenapa dia tidak pakai konsonan Y? Ya. Kenapa hurufnya Yudea harusnya dia pakai konsonan tertutup? Iya. Kenapa dia pakai huruf vokal? Huruf pertamanya I, Yudea. Kenapa, Nandar? Ini permainan bahasa ini, Nandar. I diganti Y diganti I. Kenapa, Nandar? Jawab itu, Nandar. Jawab. Saya pikir kamu paham. Kemudian Nandar berbicara tentang siapa yang, pertanyaannya sangat aneh. Siapa yang menamakan dia Yesus? Lah ini, Nandar. Kamu bawa ayat ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini yang berkata ini malaikat sendiri, Nandar. Malaikat ini yang berkata menamakan dia Yesus nih. Bahkan ayat ini dengan tegas mengatakan dialah Yesus, inilah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus nih, Nandar. Permainan bahasa nih antara I dengan Y nih di sini, Nandar. Tolong kamu jawab nih, Nandar. Kemudian, Nandar, saya menjadi bingung. Kau lihat, kau perhatikan baik. Pada berbicara tentang ini, kenapa sangat penting masalah silsilah? Bilangan pasal 1 ayat 18. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dengan nama-nama yang mereka berumur 20 tahun dicatat orang demi orang. Jadi sensus penduduk ini sudah ada di dalam Taurat, Nandar. Sudah ada sensus penduduk ini. Mengapa? Karena mereka ingin mengetahui siapa garis keturunan perempuan itu yang dikatakan sebagai Kristus itu. Mempunyai gelar sebagai Kristus itu melalui garis keturunan perempuan. Itu yang mereka mau dapat, sehingga bilangan 1 ayat 18 di dalam Taurat sudah ada yang namanya sensus penduduk. Bilangan 1 ayat 18. Alkitab begitu rinci. Sangat rinci Alkitab. Sensus penduduk sudah terjadi loh di situ. Nah, sekarang Nandar, yang membuat saya bingung, kamu jangan putar-putar, Nandar. Jangan putar-putar. Kamu jawab dengan tegas, Nandar, biar kamu dijamah oleh Tuhan, kamu dilawat oleh Tuhan, kamu dikasih hikmat oleh Tuhan, kamu disentuh hatinya. Kamu jangan putar-putar, jangan membuat orang Islam ragu dengan Qur'annya, Nandar. Jawab, kalau memang Quran tidak sanggup menjawab, kamu jawablah menurut fakta sejarah. Isamu ada silsilahnya di mana? Saya nggak bicara Paulus, karena kita berbicara Kristus. Kita nggak berbicara tentang Paulus, berbicara tentang Yesus nih.
Yesus ini silsilahnya apa? Jelas anak Daud, anak Abraham, Matius pasal 1. Karena berbicara tentang apa? Berbicara tentang bilangan 1 ayat 18 tadi. Menurut kaumnya. Sekarang jangan kemana-mana Nandar, saya kejar terus nih. Pada pemerintahan siapa fakta bahwa Isa itu di mana? Lahir. Pada pemerintahan siapa? Jawab Nandar. Maaf ya Nandar, tadi saya udah jauhkan itu barang itu. Maaf tadi saya keceplos. Maaf ya. Di mute dulu, di mute. Teman-teman mohon maaf ya, gimana yang di YouTube suara saya kencang? Bentar RK, aku lihat di YouTube dulu ya, sabar ya. Teman-teman yang di YouTube coba komentar dulu, suara aku sudah besar karena katanya kalau di YouTube suaraku kecil. Sabar RK ya. Sabar. Teman-teman yang di YouTube coba komen ya. Coba teman-teman yang di YouTube komen. Bang Nandar ngadepin. Baik. Oke, sudah besar. Baik ya. Saya dengarkan ini buat teman-teman yang spesial, teman-teman yang di YouTube. Saya besarkan. Baik. Teman-teman sudah saya ayo di ini dulu, aku objektif orangnya. Kalau timernya belum mulai aku nggak akan ngomong. Oke. Teman-teman, sudah saya katakan ya, tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan saya debat. Saya bertanya 4 hal, tidak ada satupun yang dijawab. Nama apa yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus? 1. Berbahasa apa Yesus? 2. Di mana silsilah Paulus? 3. Ya, di mana Yesus berbahasa Yunani? 4. Tidak ada satupun yang dijawab. Kenapa? Karena Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ini fakta sejarah. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Tidak mungkin sehari semalam ada di pohon kurma. Oleh karenanya Bunda Maria membawa Yesus ke tempat penginapan. Karena tempat penginapan penuh, maka resepsionisnya mengatakan sudah penuh Bunda. Akhirnya Bunda Maria mengungsi ke Migdal Eder. Jadi dogma Kristen yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba itu penghinaan yang sungguh sangat besar, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini, siang ini, debater Kristen kembali tak berdaya, tak berkutik, tidak mampu membuktikan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu dogma, itu doktrin. Sedangkan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu adalah sebuah keniscayaan, saudara-saudara yang terkasih. Di mana datanya? Datanya lengkap, saudara. Saya tunjukkan datanya. Fosil ilmuwan Israel berhasil tumbuhan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Tim ilmuwan Israel berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Data, fakta sejarah, arkeologi menemukan itu. Sekarang tunjukkan datanya, Yesus lahir di kandang domba, saudara. Nggak ada. Kalau arkeologi sangat jelas. Bahkan ini masuk di dalam pemberitaan internasional, pemberitaan kemudian nasional. Justru Alkitab mencatat kesalahan Alkitab mengenai silsilah Yesus. Masa Yesus lahir di zaman Nabi Daud? Ini kan sebuah kesalahan yang hakiki, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita lihat di dalam Matius 21, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Sejak kapan Yesus ada di zaman Daud, saudara? Sebentar ya, laptop saya
Sebentar, sabar saudara. Laptop saya lowbat. Nah, mohon maaf, lupa ya di YouTube saya. Mana ada Yesus lahir di zaman Nabi Daud 700 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Biblos Genesios Iso Kristo Yueo David Yueo Abraham. Babak belur lagi debater Kristen pada siang hari ini. Ya, saya bertanya 4 pertanyaan, gak ada satupun yang dijawab. Sama seperti si Rudi Yohanes. Sekarang anak buahnya babak belur lagi. Apalagi saya tambahkan 2 pertanyaan tadi itu barusan ya. Tunjukkan ayatnya. Yesus lahir di kandang domba. Ayat berapa? Pasal berapa? Injil apa? Yesus lahir di kandang domba, saudara. Jangan gemetar. Jangan kamu seperti Matius 10 ayat ke-16. Apa kata Yesus? Aku mengutusmu seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala, maka liciklah seperti iblis dan tuluslah seperti merpati. Ciri-ciri iblis yang licik adalah suka menyamar. Mereka berpura-pura jadi muslim pakai kopiah, berpura-pura jadi muslimah pakai kudung. Ternyata si RK ini ular budak, saudara. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16, aku bukan suatu beban bagi kamu, kata si Paulus, tetapi dengan kelicikanku aku menipu kalian dengan tipu daya. RK, kamu jangan berpura-pura jadi muslim, jangan mengikuti si Paulus menyamar seperti domba. Dor, kalah debat lagi kau. Jangan gemetar, jangan cengar-cengir. Jawab pertanyaan saya. Nandar garang yang ini. Kenapa lagi datang bulan kan Nandar? Enggak. Ini dia lagi datang bulan aja. Jangan. Ini di YouTube. Di YouTube suaraku katanya kecil, makanya aku gedein. Oh iya, kirain kamu lagi datang bulan Nandar. Jadi saya Nandar kok kejam kali hari ini ya. Oke. Sebentar ya, aku lihat di YouTube ini suaraku. Oke ya, suaraku sudah gede yang di YouTube. Teman-teman di YouTube, terima kasih. TikTok, terima kasih ya. Jawab, ada 6 pertanyaan yang harus kamu jawab. Nandar. Saya catat kok, Tandar. Kemarin 30 pertanyaan. Kemarin dulu 20 pertanyaan. 50 pertanyaan kamu dalam 2 hari kemarin. Saya catat kok, Nandar. Ya, jadi Nandar, kau bilang Yesus berbahasa apa, Nandar? Nih, Nandar. Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus nih. Pada abad ini fakta sejarah tahun 2636. Ya Nandar ya. Saya kasih gede ini Nandar. Tahun 26 menjabat tahun 2636. Masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nandar, perhatikan baik-baik. Pemerintahan Pontius Pilatus. Lihat bahasa yang digunakan oleh apa? Pada masa pemerintahan Pontius Pilatus ini bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, sehingga ketika Yesus selaras dengan Alkitab Nandar. Selaras dengan Alkitab. Saya jawab nih, bahasa Yunani ya. Selaras dengan Alkitab termasuk bahasa Yunani. Selaras dengan Alkitab ketika Yesus ditanya, diperhadapkan di muka Hanas, Kayafas dan juga yang mana kita diskusi. Dia diperhadapkan di pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, itu jelas tuh. Dan ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau? Apakah engkau raja orang Yahudi?" Kalau Yesus tidak mengerti bahasanya Pilatus, bahasa Yunani, tidak mungkin Yesus menjawab. Nangkap ya logikanya? Tetapi Yesus menjawab, berarti ada interaksi dong. Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Dor. Logikanya ya. Oke, saya udah jawab di situ Nandar. Kemudian, Nandar berbicara tentang fakta sejarah, tentang Isa. Fakta sejarah itu kalau kita berbicara tentang fakta sejarah, Yesus pada masa pemerintahan, fakta sejarah yang jelas. Pilatus. Jelas. Lahir pada pemerintahan siapa? Herodes, fakta sejarah. Nah, kalau Isa lahir pada fakta sejarahnya siapa? Nah, terbukti nih sejarawan. Yesus wafat pun sejarawan mencatat. Marabar Serapion mencatat tentang kematian Yesus, sejarawan. Flavius Josephus mencatat tentang sejarawan, tentang kematian Yesus Kristus. Taktikus mencatat tentang sejarah Yesus Kristus. Yesus yang disebut Kristus, bukan Yesus yang disebut Barabas yang kemarin kamu kena prank juga dari saya itu. Ya. Jadi itu sudah sangat jelas ya, Nandar ya. Fakta sejarah. Nah, sekarang fakta sejarah yang dari Isa ini di mana?
Pemerintahan siapa dia lahir? Buktikan faktanya. Kemudian kamu bertanya lagi tentang bicara tentang Migdal Eder ya. Migdal Eder, berbicara tentang Migdal Eder ini berbicara tentang menara kawanan domba. Tertulis itu di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-21. Berbicara tentang menara kawanan domba. Dan betul-betul terkorelasi dalam Mika pasal 4 ayat yang 8. Saya tunjukkan. Mika pasal 5 pun berbicara tentang Migdal Eder, Nandar. Ya. Nih, Nandar. Migdal, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Saya baru bicara nubuat nih. Waktu saya tipis, Nandar. Nanti saya bicara hakikatnya di dalam Bethlehem itu di mana. Saya akan bicara. Ini bicara tentang Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Sekarang kalau kamu berbicara tentang Yudea, Yudea itu data pertanyaan saya kepada Nandar. Jangan kemana-mana, Nandar ya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya kepada Nandar. Nandar mengatakan tentang Yudea di pohon korma. Fakta sejarahnya Yudea ini dataran rendah atau dataran tinggi? Poin pertama. Kalau bicara Migdal Eder itu berbicara tentang dataran tinggi. Menara kawanan domba. Tetapi Yudea ini dataran rendah atau tinggi? Bisa nggak, sanggup nggak ada fosil yang kamu bawakan? Jawab itu, Nandar. Jangan kau putar-putar. Ayolah, Nandar, jawab pertanyaan saya Yudea ini. Kamu jawab, jangan membuat orang bingung, Nandar. Kamu buat orang bingung nih. Banyak umat Islam yang menonton hal ini. Nandar membawakannya selalu dalam Alkitab. Qurannya mana? Migdal Eder. Nandar berkata tentang Migdal Eder. Nandar mengatakan tentang Isa di Yudea. Ayat tidak. Pertanyaan saya kedua. Jawab, Nandar ya. Jawab betul-betul. Yudea itu tertulis dalam Quran mana? Isa lahir di goyang pohon korma. Lokasinya Yudea. Jawab, jangan kemana-mana. Yudea itu dataran rendah atau dataran tinggi? Jawab, Nandar, jangan kemana-mana. Dataran rendah atau dataran tinggi? Kemudian tertulis di dalam Quran. Jangan kau bawa-bawa di dalam Alkitab. Jangan kau bawa-bawa dalam Alkitab. Kau tulis, kau cari di dalam Al-Quran bahwa itu Isa itu di Yudea, terus di goyang pohon korma, di bawah pohon korma dia lahir lalu pindah-pindah. Tertulis di mana? Lalu dipindahkan lagi ke Migdal Eder, dipindahkan ke sana, lalu kontrak di sana. Di mana tertulis dalam Al-Quran? Jawab, Nandar. Dah. Ayo guys, teman-teman. Aduh, kasihan si RK ini babak belur lagi ya. Ada 6 pertanyaan yang tidak dijawab. Ayo RK, mulai lagi waktunya. Jangan takut kau. Sampai kamu gagap begitu, saking tidak bisanya menjawab pertanyaan saya gagap ya. Jangan, udah. Diam, bikin saya ini. Mulai. Udah itu, mulai itu. Saya udah pencet di sini, belum keluar merah nih. Oke. Saya bertanya, yang pertama Yesus berbahasa apa? Kamu tunjukkan Pilatus. Yang harusnya yang kamu tunjukkan adalah data ayat Alkitabmu. Sebagaimana saya menunjukkan data di dalam Kisah Para Rasul 26:14. Silakan kamu baca di situ, saya tunjukkan ya datanya ya. Bukan malah data Wikipedia, ayat harusnya. Nih, kalau Yesus berbahasa Ibrani jelas data. Kisah Para Rasul 26:14. Dia mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Yesus berbahasa Ibrani, ada ayatnya. Di mana ayatnya Yesus berbahasa Yunani? Sampai kiamat pun tidak ada, karena Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Tadi kamu mengatakan ada dialog interaksi dengan siapa? Pilatus. Pilatus yang bisa bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik itu adalah bahasa daerah Palestina pada saat itu. Jadi bukan seperti halnya saya dulu. Saya dulu supervisor di perusahaan asing, di perusahaan Korea. Mister saya, ya, saya ngomong ini dalam bahasa Indonesia, dianya ngomong juga dalam bahasa Indonesia karena dia pendatang. Kamu harus tahu sejarah Roman Empire. Kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias oleh orang Yahudi? Karena Yesus tidak sanggup memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan.
Jadi kalau kamu mengatakan Yesus berbahasa Yunani karena Pilatus orang Yunani, ini namanya gabrul. Orang Belanda saja menjajah kita, interaksi sama orang Indonesia, emang pakai bahasa Belanda? Sampai ngelai aku. Data bos, data kalau ngomong. Ya. Kalau Yesus berbahasa Aramaik, datanya tadi sudah saya tunjukkan. Masa saya harus ulangi? Ada 6 pertanyaan yang tidak kamu berikan data Alkitab sedikit pun. Kalau kamu bertanya silsilah di dalam Al-Quran, sudah saya katakan tidak ada. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Kalau saya tanya balik sama kamu, di mana silsilah Paulus? Sampai meninggal dunia pun kamu tidak akan temukan. Apakah sejarah Paulus tidak ada? Kalau tidak ada silsilah Paulus, harusnya berpikir ke situ, saudara. Justru Alkitab saudara mengatakan Yesus anak Daud. Ini bukti bahwa penulis Alkitab tidak pernah kenal Yesus. Masa Yesus di zaman Nabi Daud? Oke. Beberapa pertanyaan yang sebetulnya dapat merontokkan iman orang-orang Kristen yang menyaksikan ini adalah, yang pertama saya tanya, Yesus berbahasa apa? Nggak ada ayatnya. Matius 1:21, siapa nama yang diberikan kepada Yesus melalui malaikat itu? Nggak dijawab. Di mana Yesus berbahasa Yunani? Di mana ayatnya? Kalau Yesus berbahasa Ibrani, Kisah Para Rasul 26:14. Sorry, kebalik. Kisah Para Rasul 14:26. Di mana silsilah Paulus? Di mana Yesus lahir di kandang domba ayatnya? Kalau kamu bertanya, apakah Yerusalem, bait itu rumah, lehem adalah roti, dataran rendah? Fakta sejarah, data arkeologi, fosil purba mengatakan di Bethlehem, di Yerusalem zaman purba pada zaman Yesus itu terdapat pohon kurma. Ini data, ini edukasi, ini ilmiah, bisa kamu cek sendiri. Saya tunjukkan. Nih, kamu nggak percaya lagi ya. Nih teman-teman ya, ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal. Kita lihat di sini. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Ini temuan dari Israel, bukan temuan bangsa Arab. Kebenaran Al-Quran, kalau Yesus lahir di pohon kurma, tidak dapat dibantah. Kalau kamu tidak, ini kan waktunya nggak cukup, searching aja, baca secara lengkap. Nggak bisa dibantah. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Jawab. Jangan lari kemana-mana. Jangan nangis. Keok lagi kan kamu. Ditanya apa, jawabannya ngalor ngidul. Kamu jawab dulu baru bertanya. Ini Nandar, jadikan tumbal Nandar. Saya nangis nih Nandar. Jadikan tumbal Nandar. Oh iya, kamu nangis cep ya. Aku tar dulu RK ya. Biar kamu nggak tegang, aku nyanyikan 9 buah roh dulu ya. Ya Allah ya Robbi ya Korim. Kamu sabar, takut ya? Sabar, nanti kalau kamu mau nyanyi pun nggak apa-apa. Oke. Anak-anak, iya Pak Guru. Aku dulu ngajarin guru-guru sekolah minggu nyanyi 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh yeah. Oye, oye, oye. Dia ngikutin dia. RK, bareng-bareng RK. Bareng-bareng yuk. Gue nyanyi satu lagu lah buat lo Nandar. Enggak, lu kan bisa kan ngikutin gua kan? 9 buah. Baik, satu lagi, satu sabar kali gue lagi dulu, ya, gua ganti-gantian lah. Enggak, biar enggak tegang. Kamu takut apa-apa, ya? kamu dua lagu Saya enggak apa-apa. membantah Ini aku kebenaran nyanyiin ini. lagi. Silakan. Kamu kan udah mulai tegang, aku nyanyiin. Sabar ya.
kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oh yeah, oh yeah. Dia ketawa dia. Udah RK, daripada kamu salah debat terus. Nandar ayo, ini lagi silakan nyanyi. menutupi ketegangan dia dengan saya ketika Loh, berdebat, makanya aku harus justru bernyanyi. menutupi keteganganmu. Kok aku yang di framing? Psikologisnya Kamu nggak gitu. tahu Nandar. diri. Silakan nyanyi kalau mau. Dia lagi datang bulan nih kayaknya. Loh. Oke, gas Nandar, gua mau jawab Nandar. Oh, nggak mau nyanyi, katanya mau nyanyi. Tegang Nanti dia, nggak bisa nyanyi bisa dia. nyanyi. Baik. Oke, kita kalahkan si Nandar. Ayo. Yonatan Nandar. Saya poin pertama Nandar ya. Kau perhatikan Nandar. Kau hanya membicarakan tentang ini, tapi saya buka peta nih Nandar depan. Fosil kurma itu ditemukan di Yerusalem bagian mana Nandar? Sini kah? Kuning ini kah? Biru ini kah? Atau kerajaan Moab kah? Kerajaan Edom kah? Suku ini kah? Kerajaan Damaskus kah? Di mana? Kamu bilang fosil itu ditemukan di mana? Tentunya kalau berbicara menemukan fosil, dia akan bicara secara detail. Saya orang statistik, saya orang data, tentunya saya tahu. Saya akan bicarakan, oh ini tempatnya di sini, karena bicara tentang data. Harus bisa terverifikasi. Harus bisa cross check silang. Itu Nandar. Kamu bicara temukan di Yerusalem fosil pada zaman Isa. Yerusalem bagian mana? Apakah